Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kita untuk mendengarkan ilmu yang akan disampaikan oleh Ibu Sanurung malam ini. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, hingga kita pengikutnya yang selalu istiqomah sampai akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Di malam yang berbahagia ini kita akan mencoba memfasilitasi dan mengikuti ya diseminasi dari Ibu Sanurung sebagai tugas aksi nyata untuk modul 1 diseminasi budaya yang akan dilaksanakan secara daring ya. Untuk menghemat waktu, marilah kita buka forum ini dengan doa yang akan Bapak Taufik. Untuk Bapak Taufik dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Dewi atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, mohon izin sebelum kegiatan diseminasi ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa agar kegiatan ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memimpin doa dengan ajaran agama Islam, dan bagi yang non-muslim persilahkan untuk berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat-Mu. Pada malam hari ini, kami semua dapat berhimpun dalam kegiatan diseminasi tentang materi budaya positif di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa nazata minan nar wal afha indal hisab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kegiatan kita pada malam hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. kepada Pak Taufik, semoga forum kita malam ini diberkahi oleh Allah. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua MGMP IPA Kota Cimahi untuk tingkat atau jenjang SMP yang akan disampaikan oleh Ibu Uis. Kepada Bu Uis dipersilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Dewi yang sudah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Robi sohri sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pada malam hari ini kita bisa bertemu wajah di dunia maya ini ya, di Jimit yang insya Allah ini dalam rangka diseminasi yang nanti akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Sanurung. Beliau merupakan CGP Angkatan 9. Ini alhamdulillah ya merupakan kebanggaan bagi kita semuanya bahwa beliau Bu Sanurung ini sedang mengikuti pendidikan dari CGP Angkatan 9 dan insya Allah pada malam hari ini nanti beliau akan berbagi ilmu dengan kita tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan yang pada malam hari ini dapat bergabung di dalam diseminasi. Di sini ada Bapak Fasilitator ya, Pak Fitri dari Jawa Tengah. Lalu juga ada rekan-rekan CGP Angkatan 9 ya, ini sama angkatannya dengan Bu Sanurung berarti ya. Ada Ibu Fitri, ada Ibu Rita dari Kalimantan, lalu ada Ibu Sri ya tadi ya kalau tidak salah yang dari Bogor. Juga ada rekan-rekan yang lainnya dan terutama yang saya hormati rekan-rekan dari komunitas belajar MGMP IPA Kota Cimahi. Dan mungkin perlu rekan-rekan ketahui juga yang berasal dari luar Cimahi. Di Cimahi ini ada komunitas belajar yaitu MGMP IPA Kota Cimahi yang alhamdulillah MGMP Kota Cimahi ini merupakan salah satu wadah dari guru ya, terutama guru-guru IPA se-Kota Cimahi tingkat SMP, di mana merupakan salah satu wadah untuk kita sama-sama menjadi tempat berbagi ilmu, berbagi pengalaman, untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru, dan juga berbagi pengalaman untuk sama-sama memperbaiki bagaimana kita melakukan proses pembelajaran sehingga menghasilkan pembelajaran yang terbaik untuk siswa-siswi kita. Dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan di MGMP IPA Kota Cimahi juga ini salah satunya mengembangkan diklat dan sebagainya. Dan Ibu Sanurung ini sebagai salah satu pengurus ya, beliau juga ini yang biasanya memang beliau mengkoordinir untuk kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru. Terima kasih juga. Ini alhamdulillah pada malam hari ini beliau nanti akan berbagi dengan kita, berbagi ilmu tentang budaya positif di sekolah yang mungkin nanti akan disampaikan secara rinci oleh Ibu Sanurung ya. Dan kita tahu bahwa budaya baik ini sangat perlu ya, sangat perlu sekali karena kita menginginkan siswa kita selain pintar secara akademik, mereka juga memiliki karakter yang baik. Nah, mudah-mudahan dengan ilmu yang nanti akan diberikan oleh Bu Sanurung ya sebagai praktik baik budaya positif yang apa yang bisa kita lakukan di sekolah ini semoga akan menjadikan pendidikan kita itu betul-betul menjadikan pendidikan yang memiliki fungsi mendidik jiwa dan raga dari putra-putri kita di sekolah gitu ya. Seperti apa nantinya? Ini Ibu narasumber nanti yang akan siap untuk berbagi ilmu. Karena itu Bu Sanurung insya Allah kami siap untuk mendengarkan ya berbagi praktik baiknya dari Bu Sanurung tentang budaya positif ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat kepada Ibu Sanurung, sukses selalu ya, semoga lancar di dalam pendidikan CGP-nya, juga kepada rekan-rekan CGP yang lainnya, dan kepada yang akan mengikuti angkatan CGP 10 ya, 10 dan 11 semangat. Semoga sukses. Itu saja, terima kasih Bu Sanurung, Bu Dewi, dan juga rekan-rekan lainnya yang mengikuti Jimit ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lis yang sudah memberikan motivasi dan dukungannya kepada Ibu Sanurung dan kepada kita semua ya. Nah, untuk selanjutnya adalah diseminasi dari Ibu Sanurung mengenai budaya positif. Kepada Ibu Sanurung dipersilakan. Terima kasih Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas.
Ya, baik. Dengar, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sanurung dari SMP Negeri 9 Cimahi. Bapak dan Ibu, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua MGMP IPA Kota Cimahi, Ibu Eis Mintarsi SPD, selaku Ketua Komunitas Belajar dari MGMP IPA Kota Cimahi, yang telah memfasilitasi kegiatan ini sehingga pada malam hari ini kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di acara kita pada malam hari ini. Saya tahu bahwa Bapak dan Ibu pada malam hari ini yang harusnya sudah istirahat, tapi dengan berkenannya hadir pada kegiatan malam hari ini, mensupport saya pada malam hari ini, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Dan Bapak dan Ibu, ini sebenarnya tujuan daripada Meet ini sebenarnya adalah untuk mendiseminasikan pemahaman kita tentang materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, ini adalah sebenarnya salah satu rangkaian tugas dari CGP untuk mendiseminasikan kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu mendapatkan wawasan baru tentang apa sih itu budaya positif. Kemudian saya juga berharap mudah-mudahan setelah kegiatan ini Bapak dan Ibu bisa menerapkan juga di sekolah masing-masing sesuai dengan visi sekolah masing-masing. Nah, Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, maaf, apakah di monitor Bapak dan Ibu sudah nampak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja mengingat waktunya ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum saya memulai, izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu setuju jika pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan murid? Kemudian, apakah Bapak dan Ibu setuju apabila pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Kemudian, apakah Bapak Ibu setuju apabila guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah? Kemudian, apakah Bapak dan Ibu setuju apabila guru harus berperan sebagai teman? Nah, dari keempat pertanyaan ini, Bapak dan Ibu bisa menuliskan di kolom chat seperti apa jawaban Bapak dan Ibu. Mangga, silakan Bu. Jadi sebelum kita melanjutkan, kita jawab dulu pertanyaan ini karena saya yakin setiap guru mungkin saja selama ini pernah memberikan dari keempat pertanyaan ini pernah melakukannya. Seperti itu ya Bapak dan Ibu, kita di sini sharing aja apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah Bapak lakukan, atau apa yang pernah Ibu lakukan. Ya, mangga silakan Bu. Silakan di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Oke, Bu Kasneli 1, 2 tidak setuju, 3 dan 4 setuju. Oke. Angga yang lain Bapak Ibu, kira-kira apakah yang nomor 1 dan 2 setuju atau tidak setuju? Bu Kasneli barangkali mungkin ada alasannya gitu ya. Oke, ada Bu Rita yang pertama tidak setuju. Yang kedua juga tidak setuju. 3 dan 4 setuju sama dengan Bu Kasneli ya. Oke, yang lain Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita sharing pengalaman saja ya Bapak Ibu ya. Barangkali Bapak Ibu pernah memberikan reward gitu atau pernah memberikan hukuman gitu. Nah, oke.
Masih ada Bapak Ibu? Silahkan ditulis di kolom chat. Oke, Bu Dewi 1, 2, 3 tidak setuju. 4 sebagai teman boleh tapi ada batasannya. Oke. Nah, Bapak Ibu, beberapa jawaban masih bervariasi ya. Nah, Bapak dan Ibu, tadi ada yang nomor 1, 2 itu setuju. 1 dan 2 itu setuju, kemudian 3 dan 4 itu tidak setuju. Kemudian ada juga yang 1, 2, dan 3 tidak setuju, kemudian yang 4 itu masih setuju tapi dengan ada batasan. Nah, ini Bapak dan Ibu, jawabannya masih bervariasi. Mudah-mudahan nanti setelah pemaparan saya, Bapak dan Ibu nanti bisa menelah kembali jawaban-jawaban Bapak dan Ibu apakah sudah tepat atau belum tepat gitu ya. Kemudian, nah menurut Bapak dan Ibu, apa sih itu budaya positif? Ya, nah budaya positif di sini adalah merupakan suatu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, nilai-nilai yang seperti apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? Yang pastinya adalah nilai-nilai positif. Nilai-nilai positif. Nah, contoh dari nilai-nilai positif ini misalnya adalah disiplin, kemudian tanggung jawab, ada jujur, peduli, kerjasama, dan lain sebagainya. Nah, masih banyak lagi nilai-nilai yang dapat diterapkan menuju budaya positif. Kemudian ada beberapa konsep inti dari budaya positif, bagaimana strategi kita untuk mewujudkannya. Nah, di sini ada 6 materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Kemudian kelima adalah restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir yaitu restitusi, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di antara ke-6 ini, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, yang mana yang menurut Bapak Ibu yang asing? Yang masih asing di telinga Bapak Ibu? Segitiga restitusi. Oke, Taufik yang segitiga restitusi. Ada yang lain Bapak Ibu yang masih asing mungkin? Berarti, oke, kalau misalnya tidak ada lagi, berarti hanya satu tadi ya, yang pasti adalah segitiga restitusi. Nah, saya pun sebagai CGP sebelum mengikuti program guru penggerak ini, saya juga belum tahu tuh apa sih itu segitiga restitusi. Nah, di sini kita akan bahas bersama-sama ya Bapak dan Ibu. Nah, sebelum kita mulai, saya akan coba kita bermain dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, cobalah buka. Nah, di sini yang menjadi A itu adalah Bapak Ibu ya. Nah, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah membuka kepalan tangannya ya Bapak Ibu ya. Anda adalah A, kemudian tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Kemudian coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga nih di dalam kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian karena sesuatu yang berharga itu ada di dalam kepalan tangan Bapak Ibu dan itu sangat penting di dalam kehidupan Anda. Kemudian ada teman Anda yang dengan segala cara itu akan membujuk Bapak Ibu, menghardik, kemudian mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang untuk supaya Bapak Ibu bersedia. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Atau apakah Bapak Ibu akan menutup? Menurut Bapak Ibu, boleh di kolom chat ya. Kira-kira apakah Bapak Ibu akan mempertahankan untuk menutup atau akan membuka karena diiming-imingi oleh uang, oleh teman Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu di kolom chat. Oke,
Bu Kasneli tetap menutup. Oke, Pak Taufik tetap menutup untuk mempertahankan. Bu Devia mempertahankan untuk menutup karena saya akan tetap konsisten. Oke, Bu Dewi, Bu Dwi tetap menutup. Bu Rita tetap mempertahankan untuk menutup. Bu Eis tetap menutup, gitu ya. Oke, Bu Dewi menutup untuk mempertahankan hal yang berharga. Nah, Bapak Ibu, kira-kira yang memegang kendali ini siapa Bapak Ibu? Yang Kita memegang sendiri. kita sendiri. Oke, jadi yang Ya. memegang kendali untuk membuka ataupun menutup kepalan tangan itu adalah kita sendiri, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, sesuai dengan paradigma teori kontrol Dr. William, bahwa ternyata masih terdapat yang namanya miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa kitalah yang mengontrol murid kita. Padahal nyatanya ya Bapak Ibu ya, yang mengontrol dirinya, mengontrol murid kita itu adalah dirinya sendiri. Buktinya bahwa kita sebagai guru sebenarnya sudah memberikan sebuah peraturan nih, misalnya, misalnya tugas itu harus dikerjakan tepat waktu, tapi nyatanya siswa kita masih ada yang terlambat untuk mengumpulkan tugas-tugasnya. Nah, itu artinya bahwa secara tidak langsung, walaupun kita sudah menyuruh untuk mengerjakan tugas, tapi karena yang mengontrol dirinya itu adalah murid, bukan kita, gitu ya, makanya masih ada murid kita yang mengumpulkan tidak tepat waktu. Nah, itu adalah ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah penguatan positif itu selalu bermanfaat atau selalu efektif? Misalnya, kalau kita memberikan reward atau kita memberikan hadiah-hadiah, apakah itu selalu bermanfaat, Bapak Ibu, untuk anak-anak kita? Tidak. Oke, bagus ya Bu Rita ya. Jadi ternyata pemberian penguatan positif itu tidak selalu bermanfaat. Kemudian dari perubahan paradigma ini, menurut Stephen bahwa bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini ada dua perbedaan antara stimulus respon dengan stimulus kontrol. Nah, menurut stimulus respon bahwa memandang bahwa kebutuhan kita itu adalah sama. Sementara untuk stimulus kontrol itu memandang bahwa kebutuhan kita itu adalah berbeda. Nah, kemudian yang kedua, jika bujukan itu gagal, maka akan terjadi namanya pemaksaan. Tapi kalau stimulus kontrol, tidak ada pemaksaan, tetapi adanya kolaborasi dan konsensus, sehingga akan menciptakan pilihan-pilihan baru, ada pilihan-pilihan baru yang akan tercipta, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah model berpikir menang kalah, gitu ya. Model berpikir menang kalah. Kalau misalnya kita beranggapan bahwa kita masih mengontrol, guru masih mengontrol siswa, dan siswa itu mengikuti apa kata gurunya, berarti yang menang itu adalah gurunya, sementara yang kalah itu adalah siswanya. Nah, di sini untuk stimulus kontrolnya, modelnya adalah berpikir menang-menang. Berarti kalau misalnya kalau misalnya motivasi intrinsiknya murid kita sudah terbentuk, maka akan tidak ada lagi yang namanya menang ataupun kalah, semuanya pasti akan menang. Nah, ini yang perlu kita cermati, bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita dari stimulus respon menjadi stimulus kontrol. Apa itu disiplin? Nah, dalam budaya disiplin, disiplin ini dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sesuai dengan filosofi dari pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, maka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri,
yang memiliki motivasi internal. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kalau misalnya mungkin awalnya anak-anak tidak memiliki yang namanya motivasi intrinsik, tetapi dengan adanya kita sebagai guru yang memberikan motivasi eksternal, nanti lama-lama ketika kita memberikan penguatan terus, lama-kelamaan murid kita akan terbentuk motivasi intrinsiknya. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal adalah merupakan suatu tujuan yang ingin kita capai oleh setiap individu. Nah, salah satunya nilai-nilai kebajikan universal ini bisa kita lihat pada profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah kita lakukan di sekolah masing-masing gitu ya Bapak Ibu ya. Misalnya nih, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, ini semua adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal yang bisa kita terapkan di sekolah masing-masing. Nah, kesimpulan daripada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini adalah bahwa sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita sebagai guru juga pernah barangkali ya, mungkin saya atau mungkin juga Bapak Ibu pernah melakukan 3 hal ini. Nah, ini adalah motivasi perilaku manusia. Karena Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia itu ada yang eksternal dan ada yang internal. Nah, kalau eksternal itu yaitu misalnya itu tadi Bapak Ibu ya, untuk menghindari ketidaknyamanan, misalnya kalau misalnya saya tidak melakukan ini, kalau saya tidak mengerjakan tugas ini, nanti saya dihukum oleh guru saya. Kalau saya tidak datang tepat waktu, nanti saya disuruh berdiri. Gitu. Nah, itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, bagaimana dengan imbalan itu ya? Kalau misalnya saya melakukan atau saya mengumpulkan tugas ini, maka nanti saya ingin dipuji sama gurunya. Kalau misalnya saya datang tepat waktu, saya pengen dipuji sama gurunya. Nah, itu berarti motivasinya adalah motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian, apakah hukuman dan penghargaan? Nah, hukuman dan penghargaan ini, Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan ini sebenarnya berlaku sama ya, dalam arti kita tuh meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang memberikan hukuman ataupun orang yang memberikan penghargaan. Nah, dorongan eksternal dan faktor ketergantungan. Nah, menurut Alfie Kohn ini bahwa ada beberapa dampak daripada pemberian hukuman dan penghargaan. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan akan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Artinya dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Sehingga mereka akan kehilangan motivasi dari dalam, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Kemudian yang kedua adalah penghargaan akan tidak efektif. Nah, suatu penghargaan itu misalnya akan bersyarat gitu ya, misalnya hanya jika kamu melakukan ini, maka kamu akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi penghargaan diberikan dengan sebuah persyaratan. Yang kedua, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lainnya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu, kalau misalnya kita tidak mendapatkan penghargaan, maka bisa saja itu akan membuat orang lain akan kecewa atau berkecil hati. Sehingga ketika mereka sudah melakukan, tetapi tidak mendapatkan penghargaan, maka mereka akan berhenti untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah penghargaan merusak hubungan. Apa maksudnya penghargaan ini merusak hubungan ya Bapak Ibu ya? Ketika seseorang diberikan penghargaan, maka orang lain akan iri dan yang lain akan membenci. Ya tentu saja, karena apa?
ketika kita memberikan penghargaan itu kepada satu orang gitu ya, maka otomatis yang lainnya akan merasa berkecil hati atau merasa iri, bahkan dia akan membenci orang itu, loh kok dia terus yang mendapatkan penghargaan. Itu pasti akan merusak hubungan baik antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru. Selanjutnya, penghargaan akan mengurangi ketepatan, kemudian penghargaan akan menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Selanjutnya adalah, ini kita akan melihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, Bapak Ibu coba bisa lihat di sini. Kalau hukuman, kan, itu bisa kita lihat ya Bapak Ibu ya, bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ingat Bapak Ibu, kalau kita memberikan hukuman, pasti anak yang berbuat salah akan kita hukum gitu, berarti akan menyakitkan gitu ya. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini adalah termasuk ke dalam disiplin. Disiplin ini ada konsekuensi dan restitusi. Kalau tadi di hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, maka pada konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi kalau di hukuman harus menyakitkan gitu ya, tapi kalau di konsekuensi ada terjadi tapi belum tentu menyakitkan. Kemudian pada pola restitusi di sini tidak ada hukuman, tetapi pada pola restitusi ini akan memberikan sebuah pilihan untuk mendapatkan sebuah solusi. Dari tabel tadi dapat kita simpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Kemudian umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Nah, Bapak dan Ibu, coba kita lihat ya, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Ini bisa langsung, tidak usah di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa langsung saja. Nah, menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya adalah saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Iya, betul sekali. Hukuman Ibu. Oke. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Konsekuensi Ibu. Hukuman. Masih ada yang mengatakan konsekuensi? Pelajarannya tadi apa Bu? Maaf, kurang, Lari mengelilingi kurang lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kemudian lanjut. Konsekuensi. Memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oke, bagus ya. Hukuman. Ya, kita bisa membedakan antara mana yang termasuk hukuman dan mana yang termasuk ke dalam konsekuensi. Oke, selanjutnya adalah restitusi. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka. Murid mau memperbaiki kesalahan yang dilakukan dengan kesadaran sendiri tanpa dipaksa. Nah, ini adalah salah satu pola yang digunakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada anak-anak kita dengan menggunakan yang namanya restitusi. Nah, Bapak Ibu, di sini ada ciri-ciri daripada restitusi. Coba Bapak Ibu perhatikan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4, Bapak Ibu? Kira-kira menurut Bapak Ibu, jawabannya apa? Kenapa Bapak Ibu menggunakan helm pada saat berkendara? Gitu? Menjaga keselamatan. Untuk keamanan. Untuk keamanan. Terus? Untuk keamanan. Oke. Adakah yang tidak takut ditilang gitu Bapak Ibu? Ditilang itu adalah salah satu Konsekuensi. Gimana Bapak Ibu? Lebih untuk menjaga keselamatan diri, Oke, Bu. lebih untuk menjaga keselamatan. Iya, betul sekali ya Bapak dan Ibu ya.
Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih menggunakan helm itu karena takut ditilang gitu ya, berarti apa itu namanya Bapak Ibu? Nah, jadi kita menggunakan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi ini apa namanya, bahwa Bapak Ibu semua itu sudah meyakini. Kalau kita sudah yakin, maka mau ada polisi, mau tidak ada polisi, saya tetap menggunakan helm. Bukan saya takut ditilang. Karena takut ditilang, ya betul sekali. Jadi sudah diyakini gitu ya, siapapun itu kalau kita sudah yakin, maka ya tidak peduli. Mau makan apa? Ya seperti itu. Nah, mau apa? Ini adalah bahwa keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Biasanya di awal pembelajaran Bapak Ibu sudah pernah membuat yang namanya kesepakatan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa bukan kesepakatan ya? Awalnya mungkin peraturan dulu ya, peraturan kelas, kemudian lama-kelamaan menjadi kesepakatan kelas, gitu ya. Kenapa peraturan bukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Apakah pernah mendengar kata-kata keyakinan kelas atau hanya kesepakatan kelas? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan apa itu kesepakatan keyakinan kelas ya? kelas? Keyakinan kelas ya? Keyakinan kelas, oke. Ya. Bagus sekali ya Bapak dan Ibu, berarti Bapak dan Ibu sudah menerapkan budaya positif di sekolah dengan membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kesepakatan kelas gitu ya, kesepakatan kelas sebenarnya sudah bagus juga, hanya saja terkadang masih menggunakan bahasa-bahasa negatif seperti itu. Misalnya tidak boleh terlambat masuk ke dalam pembelajaran atau tidak boleh berisik gitu ya. Nah, ini sebenarnya masih menggunakan kata-kata negatif. Sementara kalau keyakinan kelas itu kita sudah menggunakan bahasa-bahasa positif dengan mengambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Karena kalau misalnya kesepakatan kelas itu nanti biasanya akan banyak tuh berbek ke bawah gitu ya. Tapi kalau keyakinan kelas kita bisa mengambil beberapa, misalnya 4 sampai 7 saja keyakinan kelas, karena misalnya nih, kalau saling menghargai itu Bapak Ibu, contohnya apa saja? Saling menghargai. Keyakinan nilai-nilai kebajikan saling menghargai, atau nilai-nilai kebajikan tanggung jawab misalnya. Contohnya apa Bapak Ibu? Di dalam kelas kita, misalnya anak-anak bersama-sama, maaf Bu, bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Oke, bersama-sama menjaga kebersihan kelas. Ya. Tanggung jawab, gitu ya. Jadi misalnya dari satu nilai-nilai kebajikan universal itu bisa memuat beberapa kesepakatan-kesepakatan tadi itu, seperti itu Bapak Ibu. Makanya di keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini kita lakukan bisa di awal pembelajaran gitu ya Bapak Ibu, supaya apa? Supaya dari awal kita sudah bisa mengontrol anak-anak kita bahwa apa yang mereka yakini itu bisa diterapkan selama pembelajaran. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu adalah kebutuhan dasar daripada manusia. Nah, kebutuhan dasar daripada manusia ini menurut Dr. William Glasey bahwa seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan ini adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan, nah sebetulnya saat itulah kita sudah memenuhi satu atau lebih daripada kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada 5 ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang keempat adalah kesenangan. Yang kelima adalah penguasaan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar daripada 5 kebutuhan dasar daripada
manusia. Nah, Bapak Ibu, coba kita lihat ya, apakah kebutuhan dasar manusia di bawah ini. Satu, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah, apakah ini kebutuhan dasar apakah ini Bapak Ibu? Kesenangan mungkin ya. Kesenangan ya Bapak Ibu ya. Ada yang lain? Oke, betul sekali ya. Belajar kali. Gimana Bu? Ya. Jadi kan ada yang anak itu ada yang suka belajarnya dengan mendengarkan musik, ada yang hening. Jadi cara belajar anak kan beda-beda gitu. Seharusnya. Oke, baik. Ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, ini kira-kira masuknya kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Kasih sayang. Iya, betul sekali ya Bapak Ibu. Adalah kebutuhan dasar kasih sayang. Kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Restitusi. Nah, restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengarkan bahwa guru, bukan hanya guru ya, kita juga sebagai orang tua bisa saja memiliki posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Kemudian yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantau. Yang kelima adalah manajer. Nah, Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya saya akan video. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu, itu adalah contoh 5 posisi kontrol yang selama ini mungkin jujur saja ya Bapak Ibu ya, barangkali mungkin selain kita sebagai guru, mungkin Bapak Ibu juga sebagai orang tua, kira-kira menurut Bapak dan Ibu, yang mana yang pernah dilakukan di sini Bapak Ibu? Apakah penghukum? Pernah nggak sebagai penghukum? Atau pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Yang mana yang pernah Bapak Ibu lakukan? Kadang pemantau, kadang teman, kadang pembuat merasa bersalah. Yang belum pernah tuh manajer sama penghukum, belum pernah. Karena baru tahu
ada istilah manajer sama ya penghukuman belum pernah. Ya, betul sekali ya Bu Nila ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin kita baik sebagai guru maupun sebagai orang tua barangkali mungkin pernah melakukan salah satu di antara beberapa posisi kontrol ini. Dari beberapa posisi kontrol ini, yang paling efektif, yang paling bagus kita lakukan adalah dengan menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Seperti yang tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, bahwa di antara keenam materi tadi, mungkin yang masih terasa asing itu adalah namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini, Bapak Ibu, adalah sebuah tahapan, gitu ya. Ini adalah tahapan daripada segitiga restitusi, di mana tahapan segitiga restitusi ini ada tiga. Yang pertama adalah menstabilkan. Pertama ini adalah menstabilkan identitas. Teori kontrolnya adalah kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, pada posisi ini menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada kasus atau ada masalah, kita tidak perlu menghukum kita, tapi kita perlu menerapkan yang namanya segitiga restitusi, di mana pada segitiga restitusi ini ada beberapa tahapannya. Nah, pada tahapan menstabilkan identitas ini bisa kata-katanya seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, atau tidak ada manusia yang sempurna itu. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah seperti itu, kita menganggap bahwa kita itu merasa empatinya kepada anak walaupun dia merasa bersalah. Jadi kita seperti mengembalikan kepada diri kita sendiri bahwa bersalah itu adalah hal yang biasa. Itu namanya adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini teori kontrolnya adalah bahwa semua perilaku itu memiliki alasan. Ya, betul sekali ya Bapak Ibu ya, bahwa segala sesuatu itu pasti ada alasannya. Makanya di tahapan yang kedua ini, pada validasi tindakan ini, biasanya kata-kata yang keluar dari ibu guru adalah misalnya gini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Itu kata-kata yang digunakan pada tahapan memvalidasi tindakan, atau kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena dari awal pembelajaran tadi kita sudah menggunakan atau kita sudah menyepakati yang namanya keyakinan, maka kita mengembalikannya kepada murid kita yang bermasalah tadi, menanyakan kembali keyakinan yang mereka sudah sepakati. Seperti itu ya, misalnya apa yang kita percaya sebagai apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati sebelumnya, ya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Nah, itu adalah bahasa-bahasa yang kita gunakan pada tahapan yang ketiga, yaitu memvalidasi menanyakan yang namanya keyakinan religius. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah sebenarnya saya ingin memberikan contoh segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, cuma mungkin waktunya ya Bu Dewi, masih ada waktu Bu Dewi? Sudah mau 1 jam setengah Bu. Sudah mau 1 jam setengah ya? Ya baik ya. Bapak dan Ibu, karena waktunya sudah mau 1 jam setengah, mungkin video restitusinya bisa saya kirimkan di grup saja. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi buat Bapak dan Ibu pada saat melakukan yang namanya segitiga restitusi pada kalau terjadi yang namanya ada masalah gitu ya terhadap anak-anak kita. Jadi kita tidak menghukum, tapi kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Nah, itulah Bapak dan Ibu pemaparan saya tentang budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan dengan pemaparan saya ini dapat memberikan wawasan baru buat Bapak dan Ibu, sehingga dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, satu quote buat Bapak dan Ibu, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi untuk belajar dari kesalahan. Demikian Bapak dan Ibu pemaparan materi saya. Jika ada yang kurang, itu datangnya dari saya sendiri. Jika ada yang lebih, itu pasti dari Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Lah ya, terima kasih atas arahannya dari Bu Sanurung. Semoga manfaatnya buat kita semua. Selanjutnya adalah umpan balik dari Ibu Ois sebagai Ketua MGMP. Mangga Ibu. Ya, terima kasih Bu Dewi dan terima kasih Bu Sanurung. Luar biasa. Ya, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya tadi apa yang sudah diberikan oleh Bu Sanurung. Dari materi yang tadi diberikan ini semakin memperjelas kepada kita ya tadi apa itu tata tertib ya, dari awalnya tata tertib, lalu juga keyakinan kelas, lalu kesepakatan kelas, lalu menjadi keyakinan kelas. Tahapan-tahapannya jadi semakin jelas ya, jadi apa yang sudah diterangkan oleh Bu Sanurung, dan juga tadi bagaimana sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai guru itu di posisi manajer gitu ya. Jadi di sini kita bisa melihat, jadi semakin jelas ya tadi yang apa ditayangkan dan juga diterangkan oleh Bu Sanurung, bahwa ketika kita berada di posisi sebagai penghukum itu juga belum tentu gitu ya bisa mengubah siswa gitu. Malah yang ada mungkin tadi siswanya bukannya lebih paham, malah dendam gitu ya, yang biasanya terjadi. Kita terus belajar, dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sanurung itu alhamdulillah luar biasa, menjadikan kita asalnya tidak paham menjadi paham ya, jadi mengerti dengan tadi contoh-contohnya juga luar biasa. Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi Bu Sanurung. Semoga kita menjadi para pendidik yang semakin baik gitu ya, semakin menjadikan diri kita itu bisa memposisikan siswa-siswa kita itu sebagai seseorang yang mereka itu memahami bahwa belajar itu penting buat mereka dari diri mereka sendiri gitu ya, dari faktor intrinsiknya tadi ya. Luar biasa Bu Sanurung, sangat menginspirasi dan memberikan pemahaman kepada kami. Mungkin itu Bu Sanurung dari saya. Terima kasih sekali lagi apa yang sudah disampaikan, itu luar biasa. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ois. Wah, luar biasa ya Bu Sanurung, Bu Ois. Terima kasih. Semoga pencerahan ini bisa menjadikan bekal buat kita sebagai agen perubahan di sekolah, sehingga kita bisa mengembangkan budaya positif yang bisa memunculkan motivasi intrinsik, sehingga para murid-murid kita itu mau berubah tanpa dipaksa. Mari kita beri aplaus yang luar biasa buat Bu Sanurung dari semuanya. Satu lagi mungkin Ya. Bu Nila. Silakan Bu Nila. Hebat Bu Sanurung. Bu Nungki hebat, mantap, keren, luar biasa pokoknya. Sudah menguasai banget intinya, keren. Sangat bermanfaat sekali ilmunya. Dan baru tahu, kalau kemarin kan kita taunya kesepakatan kelas ya. Ternyata sekarang ada lagi istilah baru, keyakinan kelas gitu. Itu baru tahu dari Bu Nungki itu. Makasih ya Bu Nungki ya. Sami-sami Bu Nila. Terima kasih Bu Nila. Semoga memberikan kebermanfaatan buat kita semua ya. Nah, sebelum kita tutup, berfoto dulu ya Bu Sanurung ya. Ya, boleh Bu. Boleh dibuka kameranya enggak? Ya. Semoga berkenan untuk membuka kameranya. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. 1, 2. Ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Dari penghujung acara dan jam sudah menunjukkan pukul 21 tepat ya Bu Sanurung. Kurang lebih 1,5 jam kita sudah dibersamai oleh Bu Sanurung. Semoga ada kebermanfaatan buat kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin atas kehadirannya kepada semua Bapak dan Ibu, baik fasilitator, kemudian teman-teman hebat, Ketua MGMP dan para CGP yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu semuanya. Sama-sama Bu Nungki. Ya. Terima kasih ya.
kalau peraturan tadi kan berarti hanya satu yang membuat, benar nggak? Kalau keyakinan kelas, bagaimana? Yang membuat siapa? Yang menyepakati siapa? Sama siapa itu? Kalau misalnya keyakinan kelas, misalnya guru mata pelajaran berarti gurunya bersama dengan siswanya. Menggunakan apa? Menggunakan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Misalnya bertanggung jawab. Coba apa lagi nilai-nilai kebajikan yang kalian ketahui? Disiplin, betul. Apa lagi? Mandiri, bagus. Ada lagi? Ada lagi enggak? Oke. Nah, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Lalu apa tujuannya kita membuat keyakinan kelas ini? Tujuannya adalah satu, mewujudkan murid yang merdeka belajar. Gitu ya. Mengapa? Karena kalian di sini bersama-sama mencurahkan idenya untuk bisa membuat yang namanya keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan kelas ya harus disepakati secara bersama-sama tanpa ada penghalang dari ibu guru, tetapi harus ada dari dalam kesadaran diri kalian. Itu adalah tujuan untuk membuat keyakinan kelas. Bedanya apa dengan keyakinan kelas? Coba lihat dulu ya. Bedanya apa? Kalau misalnya peraturan atau kesepakatan kelas, kalian menggunakan bahasa negatif. Misalnya, tidak boleh membuang sampah di dalam laci, misalnya gitu ya. Jadi kata-kata negatifnya itu adalah tidak boleh, dilarang, jangan. Nah, itu adalah peraturan. Nah, sekarang kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Kalian mengubah kata-kata negatifnya itu menjadi kata-kata positif. Misalnya apa tadi kalau dilarang membuang sampah? Kalimat positifnya jadi apa? Membuang pada tempatnya. Ya, silahkan kalian tuliskan masing-masing satu saja. Kira-kira keyakinan kelas apa yang menurut kalian perlu kalian yakini? Ini ya. Silakan. Silakan dilihat. Satu aja ya, masing-masing satu saja. Silakan ditulis. Masing-masing satu saja. Nanti kita akan
Iya, bagus sekali. Ya, kita berikan aplaus dulu dong semuanya. Peraturan guru, gitu ya. Nah, anak sekalian, karena kalian sudah menyepakati keyakinan kelas kita ini ada 5, maka kalian boleh menandatangani sebelum kita tempelkan di kelas. Ya, masih ke depan lagi. Ayo. Selamat pagi, Bu. Oke, Joshua, kamu tahu nggak kenapa ibu lupa informasi? Nggak tahu. Ya, Joshua, kemarin ibu mendapatkan laporan dari kesiswaan. Tahu Mr. Heri kan? Tahu. Iya. Jadi Mr. Heri melaporkan kepada ibu bahwa kemarin pada saat upacara bendera, Joshua tidak memakai atribut lengkap. Dan ini sudah beberapa kali Joshua melakukannya. Kira-kira menurut Joshua apa bisa begitu? Kemarin saya berangkatnya buru-buru, Bu. Ya, Joshua, ibu paham bahwa setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ibu pun pernah melakukan kesalahan sama seperti itu ya, Joshua. Iya. Nah, kamu melakukan kesalahan ini pasti ada alasannya. Kira-kira menurut Joshua, alasannya apa? Bisa sampai tidak menggunakan atribut lengkap? Iya, Bu. Waktu itu Joshua main game sampai larut malam, sampai lupa menyiapkan seragam sekolah untuk di Senin. Dan pas berangkat terburu-buru, Joshua lupa ternyata topi ketinggalan. Oke, ya. Baik, nah Joshua, sekarang kita akan cari solusinya ya. Beberapa kali Joshua tidak menggunakan atribut lengkap setiap upacara bendera. Nah, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita, Joshua? Tidak, Bu. Oke, lalu menurut Joshua, keyakinan kelas apa yang Joshua sudah langgar? Disiplin dan bertanggung jawab, Bu. Disiplin dan bertanggung jawab. Oke. Nah, Joshua, apakah menurut Joshua sikap disiplin dan tanggung jawab itu penting? Iya, penting, Bu. Oke, nah karena menurut Joshua itu penting, maka keyakinan kelas apa yang harus Joshua lakukan supaya Joshua tidak berdiri lagi di deretan orang-orang yang tidak menggunakan atribut lengkap? Saya akan lebih disiplin lagi, Bu, dan lebih bertanggung jawab lagi. Oke, nah apakah Joshua bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, Bu, bersedia. Apa yang akan Joshua lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Tidak akan bermain game lagi hingga larut malam dan menyiapkan seragam upacara sebelum tidur. Oke, tindakan Joshua sudah betul ya. Mudah-mudahan Joshua bisa berubah dan setiap hari ingin melihat Joshua sudah memiliki seragam lengkap dan tidak berdiri lagi di hadapan orang-orang yang melanggar aturan. Oke, Joshua, semangat ya. Terima kasih Joshua. Ya. Nama saya Joshua dari kelas 7A. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Ibu Wali Kelas karena saya sudah melanggar aturan saat upacara dan saya tidak dihukum, melainkan diajak untuk diskusi untuk mencari solusinya. Saya akan lebih bertanggung jawab lagi dan akan lebih disiplin lagi. Terima kasih.